Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan membahas kasus B yang kami dapat, yaitu konseling gizi sensitif budaya pada ibu hamil, suku Batak dengan pantangan makanan asam. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Alaika Rohimah. Yang kedua ada teman saya, yaitu Sarah Muasisatun Naji. Yang ketiga ada Faiza Ibna Kanajika. Kasus yang kami dapat yaitu seorang ibu hamil dari suku Batak memiliki pantangan mengonsumsi makanan asam selama kehamilan karena kepercayaan yang diwariskan secara turun-menurun oleh keluarga dan lingkungan budaya. Permasalahan yang ada yaitu pantangan makanan dapat memengaruhi pola konsumsi ibu hamil. Lalu ada beresiko mengurangi asupan vitamin C yang dibutuhkan selama kehamilan. Lalu diperlukan pendekatan konseling yang menghormati budaya pasien. Dan yang terakhir, diperlukan komunikasi yang mampu mendorong perubahan perilaku tanpa menimbulkan konflik budaya. Hasil kajian jurnal dan pembahasan kelompok kami. Berdasarkan jurnal yaitu ada pantangan makanan pada ibu hamil dipengaruhi oleh kepercayaan budaya dan keluarga. Kedua, sebagian besar ibu hamil tetap mematuhi pantangan meskipun belum memiliki dasar ilmiah yang jelas. Dan yang terakhir, pantangan makanan berpotensi memengaruhi kecukupan zat gizi selama kehamilan. Kalau berdasarkan pembahasan kelompok kami, pantangan makanan pada ibu hamil banyak dipengaruhi oleh keluarga dan tradisi. Pada kasus ini, larangan mengonsumsi makanan asam dapat menurunkan asupan vitamin C. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang menghormati budaya namun tetap menjaga kecukupan gizi ibu dan janin. Berikutnya ada analisis kasus berdasarkan KBN, yaitu yang pertama, pantangan makanan asam menyebabkan terbatasnya pilihan sumber vitamin C bagi ibu hamil. Kedua, kekurangan vitamin C dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan ibu dan janin. Ketiga, fokus pada hubungan budaya dengan pola makanan dan status gizi. Dan yang terakhir, pendekatan gizi perlu dipertimbangkan budaya agar rekomendasi dapat diterima dan diterapkan oleh pasien. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada penerapan CBN pada kasus. Yang pertama, mengidentifikasi makanan yang dipegang oleh ibu hamil. Yang kedua, menyesuaikan rekomendasi gizi dengan kebiasaan makan yang diterima dalam budaya setempat. Kemudian yang ketiga, memberikan alternatif sumber vitamin C yang tidak bertentangan dengan pantangan yang dianut. Kemudian yang terakhir, menyusun menu yang tetap memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan. Untuk contohnya, contoh alternatif sumber vitamin C, yang pertama jambu biji, pepaya, brokoli, dan bayam. Slide selanjutnya yaitu analisis kasus berdasarkan cultural competence. Yang pertama, fokus pada kemampuan tenaga gizi memahami dan menghargai budaya pasien. Yang kedua, keberhasilan konseling dipengaruhi oleh kemampuan tenaga gizi memahami latar belakang budaya pasien. Kemudian yang terakhir, pendekatan yang tidak sensitif budaya dapat menghambat penerimaan pesan gizi. Selanjutnya, penerapan cultural competence pada kasus. Mendengarkan pengalaman dan pandangan pasien tanpa menghakimi, kemudian menggali makna budaya yang melatar belakangi pantangan makanan. Selanjutnya, melibatkan keluarga sebagai pihak yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, menyesuaikan metode konseling dengan nilai kebiasaan pasien. Untuk hasil yang diharapkan, yang pertama, terjalin hubungan saling percaya. Yang kedua, pasien lebih terbuka menerima edukasi gizi. Kemudian yang terakhir, rekomendasi gizi lebih mudah diterapkan. Untuk slide selanjutnya, ada analisis kasus berdasarkan KPB. Yang pertama, perilaku makan ibu dipengaruhi oleh keyakinan yang telah diwariskan sejak lama. Yang kedua, adanya pantangan makanan dapat menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Yang ketiga, perubahan perilaku membutuhkan proses yang tidak dapat dilakukan secara instan. Kemudian yang terakhir, komunikasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman ibu terhadap kebutuhan gizi selama kehamilan. Selanjutnya ada penerapan KPB pada kasus
Membangun komunikasi yang empatik dan suportif. Menjelaskan manfaat vitamin C bagi ibu dan janin dengan bahasa sederhana, memberikan alternatif pilihan makanan yang dapat diterima pasien. Memberikan motivasi dan dukungan untuk menerapkan pola makan yang lebih sehat. Hasil yang diharapkan, ibu memahami pentingnya pemenuhan gizi selama kehamilan. Ibu bersedia mengonsumsi alternatif sumber vitamin C. Kebutuhan gizi ibu dan janin tetap terpenuhi. Selanjutnya ada penerapan KPB pada kasus membangun komunikasi yang empatik dan suportif. Menjelaskan manfaat vitamin C bagi ibu dan janin dengan bahasa sederhana, memberikan alternatif pilihan makanan yang dapat diterima pasien. Memberikan motivasi dan dukungan untuk menerapkan pola makan yang lebih sehat. Hasil yang diharapkan, ibu memahami pentingnya pemenuhan gizi selama kehamilan. Ibu bersedia mengonsumsi alternatif sumber vitamin C. Kebutuhan gizi ibu dan janin tetap terpenuhi. Selanjutnya ada kesimpulan pantangan makanan asam pada ibu hamil. Suku Batak merupakan bagian dari budaya yang perlu dihormati. Melalui pendekatan Culture Based Nutrition atau CBN, Kultur Kompetens dan Komunikasi Perubahan Perilaku KPB, tenaga gizi dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan cara yang sesuai budaya sehingga kesehatan ibu dan janin tetap terjaga. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.